Shalom pendengar setia Mispa Ministry. Bertemu dengan saya kembali Bapak Wahyu dari Surabaya. Bagaimana kabar saudaraku? Tentulah tetap di dalam kasih setia Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya ajak Anda semua berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami boleh bertemu kembali di dalam kasih setiamu yang indah. Bapa di sorga, ajar kami makin dalam kebenaran firman-Mu. Kami rindu menikmati kasih-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu lewat kebenaran firman-Mu untuk menuntun hidup kami di dalam rancangan indah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, hari ini kita akan berbicara tentang nilai kehidupan yang terambil di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Saudaraku terkasih, suatu barang akan bernilai, akan selalu diperhatikan, akan selalu dipandang, dan akan selalu diperlakukan dengan cara yang istimewa. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saudara kasih, nilai kehidupan kita bukan dilihat dari apa yang nampak, dari yang kelihatan. Tetapi nilai kehidupan kita lebih daripada itu. Tuhan ingin nampak dari apa yang tidak kelihatan, yang ada di dalam hati kita, keluar, terpancar, dan dilihat oleh semua orang. Saudara terkasih, ada 3 hal supaya nilai kehidupan kita nampak, menghiasi kehidupan kita, supaya menjadi pribadi yang boleh menjadi berkat buat banyak orang. Yaitu yang pertama, yaitu milikilah cara pandang hidup yang baik. Saya terkasih, 1 Samuel 17 ayat 47 berkata, "Dan supaya setiap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Saya terkasih, Daud adalah pribadi yang memiliki pandangan ke depan yang baik dalam kehidupannya. Ketika dia menghadapi tantangan kehidupan, dia memiliki cara pandang yang baik. Dia tidak mudah menyerah. Dia melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya adalah baik adanya. Saudara kasih, penting dalam kehidupan kita untuk melihat cara pandang mata kita ke depan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu." Jadi, jika terang yang ada pada matamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi saudara kasih, milikilah cara pandang ke depan di dalam menghadapi kehidupan, sesuatu yang baik senantiasa engkau lihat, engkau rasakan, engkau imani ada di depan kehidupanmu, ya. Jadilah seperti pribadi seekor lebah yang melihat segala sesuatu di depannya itu adalah baik, bukan seekor lalat yang melihat segala sesuatu yang di hadapannya adalah tidak baik, penuh penyakit, makanan yang tidak baik. Tetapi kalau kita lihat lebah, dia selalu melihat pandangan yang baik, bunga yang baik, sehingga dia boleh melihat, menikmati sarinya, dan menghasilkan segala sesuatu yang baik, yaitu madu di dalam kehidupannya. Jadi saudara kasih, milikilah pandang yang baik.
Pandang segala sesuatu dengan optimis. Pandang segala sesuatu dengan positif. Yang kedua, saudara kasih, nilai kehidupan kita harus nampak dari perkataan yang baik. 1 Samuel 17 ayat 45 mengatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi engkau mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Artinya apa saudara kasih? Betapa pentingnya kita menjaga perkataan kita. Ingat, hidup kita itu dikuasai oleh lidah kita. Hidup kita itu bisa mendatangkan berkat atau kutuk. Itu bisa terjadi di dalam setiap perkataan kita. Karena itu penting kita untuk menjaga perkataan yang baik, supaya kita bisa menghasilkan nilai-nilai kehidupan yang baik dalam kehidupan kita. Saudara kasih, yang ketiga yaitu sikap yang baik. Di dalam 1 Samuel 26 ayat 8 sampai 9, Daud berkata, lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia ku tancapkan 2 kali. Tetapi Daud berkata kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Saudara kasih, sikap yang baik, perilaku yang baik itu perlu kita tampakkan dalam kehidupan kita. Karena dengan demikianlah kita memiliki nilai kehidupan yang nampak dan menjadi berkat buat banyak orang. Jauhkan kepahitan, jauhkan iri hati, kerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam segala hal, dalam pekerjaan kita, dalam hidup berumah tangga. Karena dengan demikian saudara kasih, ketiga hal ini akan nampak dalam kehidupan kita, menjadi nilai kehidupan kita, dan akan menjadikan kehidupan kita menjadi teladan bagi banyak orang. 1 Timotius 4 ayat 16 mengatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Saudara kasih, nilai kehidupan yang perlu kita tampakkan dalam kehidupan kita akan menjadi bagian dalam hidup kita, untuk menjadikan hidup kita bertekun di dalam iman dan pengharapan kita, dan membuat hidup kita juga menjadikan kita berkat buat banyak orang lewat teladan kehidupan, dan kita akan menjadi pribadi yang diperkenan Tuhan, pribadi yang telah menjalankan amanat agung Tuhan Yesus untuk menjadi teladan, menjadi kesaksian, dan menjadi berkat buat banyak orang. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi menguatkan hidup kita, menjadikan rema dalam hidup kita, supaya senantiasa hidup kita menghasilkan nilai-nilai kehidupan yang baik dalam setiap langkah kehidupan kita, di sepanjang hidup kita yang sementara di dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, diberkatilah kita semua oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin.